Bank Indonesia dan Bank Sentral Cina baru saja memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal atau Bilateral Currency Swap Arrangement atau BCSA. Dengan perjanjian tersebut, penggunaan dolar Amerika Serikat akan berkurang dan membuat BI bisa lebih siap menghadapi gejolak yang bisa ditimbulkan dari normalisasi kebijakan moneter The Federal Reserve. Perjanjian ini nantinya memungkinkan pertukaran dalam mata uang lokal masing-masing negara dengan nilai mencapai 250 miliar yen Cina atau 550 triliun rupiah. Perjanjian tersebut sudah berlaku per 21 Januari lalu. Perjanjian ini juga mendorong perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal masing-masing negara. Selain dengan Cina, perjanjian kerjasama keuangan ini juga dilakukan dengan bank sentral lain di beberapa negara. Perjanjian swap bilateral mata uang lokal antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Cina telah dilakukan sejak Maret 2009. Perjanjian ini pun telah beberapa kali diamandemen dan perpanjangan masa berlaku, termasuk pada bulan Januari. ...2022 akan menjadi tahun terakhir bagi Bank Indonesia terlibat dalam pembelian surat berharga (SBN) di pasar perdana. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun harus berjuang sendiri. Kesepakatan BI dan pemerintah terakhir tertuang dalam SKB 3 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2022. Sebagai informasi, besaran SBN yang diterbitkan pada tahun 2021 sebesar 215 triliun rupiah dan tahun 2022 sebesar 224 triliun rupiah. Partisipasi BI berupa kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit 58 triliun rupiah untuk tahun 2021 dan 40 triliun rupiah untuk tahun 2022 sesuai kemampuan keuangan Bank Indonesia. Sedangkan sisa biaya bunga, pembiayaan penanganan kesehatan lainnya, serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan pemerintah. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional atau IMF juga telah menyarankan Bank Indonesia agar skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia bisa dihentikan pada tahun ini. Di tengah tekanan pandemi yang masih belum berakhir, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif pajak penghasilan atau PPh final untuk UMKM pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, perpanjangan insentif pajak diberikan untuk membantu pelaku UMKM yang masih membutuhkan dukungan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memperpanjang subsidi bunga UMKM baik untuk kredit usaha rakyat maupun non-kur dan perpanjangan penjaminan kredit UMKM. Kebijakan ini juga dikolaborasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Melalui OJK, ada perpanjangan restrukturisasi kredit atau pembiayaan hingga peningkatan akses keuangan UMKM dengan perluasan klaster, pendirian bank wakaf mikro, hingga percepatan akses keuangan daerah. Kemudian melalui BI, dukungan untuk UMKM berupa fasilitas promosi perdagangan dan investasi pada sektor prioritas hingga rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Harta taipan dunia, Elon Musk harus lenyap 24,5 miliar dolar Amerika atau setara 351 triliun rupiah dalam sehari. Kinerja perusahaan milik Elon Musk, Tesla, yang di bawah ekspektasi pasar, disinyalir menjadi penyebab turunnya valuasi saham Tesla. Setelah rilis pendapatan perusahaan pada kuartal keempat, saham Tesla justru terkoreksi hingga 109 miliar dolar Amerika atau berkisar 1.564 triliun rupiah. Saham Tesla anjlok hingga hampir 12% pada perdagangan Kamis setelah earning call hari sebelumnya justru lebih banyak membahas robot humanoid ketimbang membahas kendaraan baru. Saham Tesla pun ditutup di level 829 dolar Amerika dan menjadi yang terendah sejak 14 Oktober 2021. Penurunan tersebut merupakan yang terbesar kedua pada indeks S&P 500 pada hari Kamis. Terakhir kali kapitalisasi Tesla menyusut lebih dari 100 miliar dolar Amerika dalam satu hari adalah pada 9 November 2021. Ekonomi Amerika Serikat sepanjang 2021 tumbuh 5,7%. Pertumbuhan ekonomi negara paman Sam ini merupakan rekor tertinggi sejak 1984. Pertumbuhan ekonomi ini berhasil menduduki kinerja terbaiknya dibantu dari konsumsi masyarakat dan stimulus pemerintah. Sementara pada 2020, produk domestik bruto terkontraksi sebesar 3,4% saat pandemi melanda. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, angka-angka itu bukanlah kebetulan, melainkan berkat upaya pemulihan ekonomi dari pemerintah.
Joe Biden menjelaskan pemerintah mulai mendesak Kongres untuk bergerak maju dengan rencana pengeluaran tambahan yang difokuskan seperti pada energi terbarukan dan manufaktur. Meski begitu, analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam akan melambat di tahun 2022. Hal ini karena pemerintah mengurangi stimulus dan The Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga. Risiko lainnya juga karena inflasi yang tinggi dan ancaman varian Omikron.